diawali dengan perintah, ditutup dengan 2 kalimat perintah. Perintah yang diawali Iqra, di perintah terakhir wasjud, perintah waqtarib, perintah. Kalau terjemahannya baca maknanya raja tadi, so perintah itu berlaku sampai dunia tutup. Sejak dari turun ayat itu sampai habis dunia, perintah itu berlaku. Peraja tahu yang dipelajari apa? Ilmu Allah. Apa ilmu Allah? Apa dia? Al-Quran yang tertulis. Ilmu Allah itu yang ada di alam, termasuk di diri kita. Baca diri awak cari ayat terjadi. Akibat dari membaca apa? Dia perintah diujian semakin nampak dekat kepada Allah, tunduk dan dekat. Rumusnya bahasa semakin tua semakin lezat pada Al-Quran, semakin lezat nikmat pada Allah, semakin terasa. 2 perintahnya penutupnya wasjud, tunduk, waqtarib, dekat. Sujud syariat 34 kali sehari semalam. Solat wajib 1 rakaat 2 kali sujud. Itu sujud syariat. Kalau masuk sunat, sujud hakikat di mana saja kita berada, tetap wasjud waqtarib, tunduk kepada Allah, dakik kepada Allah. Baru mengamalkan. Tidak apa kalau ayatnya, cuma amalannya harus wajib. Makan perintah Allah, atau makan 2 hari. Minum perintah Allah, atau minum 2 hari. Lalu apa yang melalukan? Malah belum wasjud, mau ke sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Syariat bawa ke risiko. Kalau orang sujud, bakir atau tidak bakir risiko, diberilaku pada itu bakir. Jadikannya wujud itu, tapi wujud rohani itu. Wajah itu fisik, wajah itu wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Aku selalu menghadapkan wajahku kepada Allah. Itu salah satu hikmah rahasia bahasa Al-Quran. Nah, sama je bahasa awak. Bagi contoh pernah dalam kitab bahasa kita bayi itu kan bahasa Indonesia ini kan berarti. Coba buat apa? Abo bayi ke pasar, inyo bayi ke pasar, mereka bayi ke pasar. Bayi itu nanti perlu apa? Inyo bayi, awak bayi, kamu bayi, mereka bayi. Bahasa Al-Quran dah. Hanya tahu dengan kehebatan Al-Quran itu mesti dikenal. Ini kita memang perintah. Iqra perintah, wasjud perintah, waqtarib perintah. Perintah itu yang mengikat kepada seluruh, khusus kepada Nabi, bukan kepada kita umat. Kenapa Allah melibatkan diri? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Asyhadu lah dalam Al-Quran. Mengapa kau awak ingkari awak namanya tentang pernyataan diri? Maka dah awak lakukan, awak salah, awak keliru. Asyhadu awak bersaksi. Aku akan pelajari seluruh Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku akan pelajari sunnah Muhammad
Dia kalau banyak ada lecet-lecet, ada melakukan lecet. Tapi dalam ma'rifatullah ada lecet-lecet. Di mana kita berada? Fasama wajibullah. Di mana saja kamu berada, di situ Allah. Masjid dan wafat tadi pun. 3 kurang lebih sehari sebulan barang setahun barang itu mau gitu yang mana kita sujud syariat sujud hakikat tidak bangkang masjid syariat dong bangunan dong masjid syariat masjid hakikat di mana saja kita berada tetap dalam masjid duduk berarti wasjud atau bedanya sujud sampai masjid amalnya. Nah, kalau secara syariat bahasanya baik dalam sholat maupun di luar sholat wasjud waktu dari duduk sujud baik dalam sholat maupun di luar sholat itu syariat. Maknanya amal bacikan siang dipetunjuk malam dimakan. Ketika kita dakik kepada Allah berarti kita jauh dari syaitan. Ketika kita jauh dari Allah, bagi kita dakik syaitan. Masuk hizbullah atau masuk hizbul syaitan. Kalau sedang dakik kepada syaitan, di situ berakhir hidup su'ul khatimah. Walaupun banyak ibadah seperti itu. Untuk mendakik diri kepada Allah, mesti kenal kalam Allah. Mesti disiki dalam-dalamnya. Titik-titiknya je bari-barinya. Tapi kan ilmu alat kita guru harus tahu. Jadi kita maknanya cukup. Jadi titik-titiknya bari-barinya ada maksudnya saja. A'ribul Quran wa tamisu ra'ibahu. Bertahdir kamu urai Al-Quran dengan baris-barisnya titik-titiknya. Kamu pelajari apa keistimewaan. Nah, contoh dari bayi ke manusia tahu apa sih bayi? Saya lihat Al-Quran. Coba saya lihat di rumah. Iqra bismi. Coba saya lihat tulisan Bismillah. Bismi. Saya lihat tulisan Sabbihisma. Terbahas sudah bang. Saya dulu kita menguasai Bismi. Iqra bismi binya pakai alif bismillah binya tak pakai alif Sabbihisma tak pakai bi nanti biar itu orang bahas saja lah yang salah bapak-bapak ini itu mana awal perintah akhir perintah sampai akhir ayat waktu tadi aku kehidupan kita mesti dalam belajar memahami zahir batin, makna lahir, makna batin. Ayat yang kecil. Nah, itu lemah amalkan. Makna ikhram, makna wajib, makna wajib. Jadi dalam sehari cara-cara dia mendekatkan diri walaupun kita sholat dengan terdakik. Kita berjamaah terdakik, berarti bilang bau. Di hati belum terdakik. Yang kita jamaah kan gerakkan sholat khusyuk kita jamaah kan. Kalau kita sholat kan tak dikhusyuk. Kalau kita biasa menggaji makna tidak apa terjemahnya ayatnya tapi maknanya mesti kita lakukan. Sudah pendek apa itu saya lihat perintah 2 kali kata sama ikhra 2 kali ujungnya wasjud dari semakin kita gali semakin apa takau kita kepada Allah semakin merasa diri di hadapan Allah. Bapak-bapak dan ibu kita kontrak hidup kita dengan kuburan dengan malaikat. Kita dengan Allah bisa saja jauh, bisa saja dekat atau jauh. Orang ada dekat dengan kita. Walaupun secara syariat ada hebat begini begitunya baca atau macam-macam kita nak tahu mana. Kita bisa menegur sujud awak terhadap dia. Sujud jasmani, sujud rohani, kita bisa menegur awak. Kita bisa menunjuki diri awak.
itu dia bermakna. Kalau dipakai dia bahasa amat, itu kan makrifatnya di bahasa amat. Tadi kena sujud, kok cikgu dia kata-kata. Tadi kena sujud kepada Allah. Lalu dua, apa yang berdeka? Allah bisa membahas juga seperti itu. Bila bahasa hati lah seperti itu. Bahasa rohani lah seperti bahasa lisan. Bapak kalau janian, sengaja aku solat subuh. Dalam bahasa Arab, usolli solat subuh rakaat. Itu bahasa Arab. Ni itu tak tahu bahasa Arab. Hati lah tahu bahasanya. Tapi dia tak mempelajari seperti itu. Dalam hati tak tahu usolli. Awak tahu sebab solat subuh. Imam makmum tahu. Rohani itu satu. Sampai assalamualaikum. Kalau di fikir nak kita buat takbir dia. Usolli solat subuh. Saya dah serik. Dalam tauhidnya saya sampai assalamualaikum buat solat subuh ni. Saya ngajak aku solat subuh sampai assalamualaikum. Solat subuh. Dan ketika takbir dia kan solat subuh. Itu kemahrifat kajian kita alam. Itu je ayat. Dan apa macam biar saya amalkan harus tahu. Ilmu Allah dan kiamat dan Al-Quran. Iqra. Bacalah, tak baca seperti mana awak. Baca apa? Tahu isi, amalkan maksud. Terjemahnya bacalah, amalkan belajar. Di Riau saja berapa banyak ilmu. Patah kalau kayak 3 orang dia 60 WD. Dia pada mikir kok kurang sih kok dulu saya cari kan. Lagi kita masih kan. Lagi kita masuk nasi dulu dia kurang. Bisa. Maafkan ibu ini pun aku kok dulu saya tak ada. Bisa. Dia tak tahu saya kadang itu imam Allah. Dia tak tahu ilmu Allah. 3 orang 60 dulu itu pun kita. Lalu Allah khusus waktu dari dia mengumah menginyah makanan. Kalau khusus saja dia, saya menjalan. Yang cuma dari dia, saya dari dia. Pelajari Allah, pelajari. Tambah wasjud dan waktu tadi. Makin dulu kepada Allah, makin yakin kepada Allah, makin terasuh. Biasa makin nikmat. Harus awak dalam Al-Quran. Tahu soal isinya. Kalau saya bukan isi pokok penjelasan yang diisikan kita kaji ditafsir sampai ini. Kalau kita mencarikan pokok-pokok kaji, iaitu surah Al-Alaq sampai kepada surah ayat 9 balik. Halu wa'adil musyrikin min Quraisy wa qudratullah naik faqihim. Kalau orang menyimpang, akhirnya serta sanksi dunia, sanksi akhirat. Dan untuk doa kepada Allah ada sanksi. Dan mudahkan kepada Allah sanksi. Sanksi yang terakhir, kalau di akhir ayat jauh dari Allah, risiko barik. Dan kalau dengan Allah maafillahu warhamhu, syirik, kita tafsir malam tadi. Syirik musyrik zanda, musyrik sifat banyak lagi kepada manusia. Banyak perilaku keseharian kita. Zoharul fasad, lawan fasad, aku berjana itu mana syariat, mana hakikat, fasad rusak akhlak rohani, rusak sampai dibawa ke akhirat. Kalau rusak alam dan dibawa ke akhiratnya, ini mau kalau hari malah tujuan hari dan dibawa ke akhirat. Tapi hati yang rusak dibawa ke akhirat. Putus silaturahim dibawa ke akhirat. Sakit hati dibawa ke akhirat. Benci dibawa ke akhirat. Itu nak fasad dalam arti tauhid. Kalau fasad dalam arti fisik itu, untuk menjadikan solat di mana saya tetap berjamaah di mana jamaah sendiri. Tapi kalau rohani yang betul habis, itu nak wasjud dan waqat dari ini memiliki nilainya mana? Silakan. Tu bacalah wa ikuti ma. Ta'ala yang perlu tilawat. Aisyah itu ikuti dengan perilaku itu namanya utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab.
kamu baca isi Al-Quran, ikuti. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iqra, baca lafaznya lalu jadi isi itu. Kedua-duanya perintah, dua perintah. Dulu saya Iqra saya untuk Al-Quran. Dulu Iqra, kedua-duanya lah. Baca lafaznya, pahami maknanya, amalkan maksudnya. Kalau dalam bahasa lain, baca dan tersuruh, pahami dan tersirik, amalkan dan tersuruh. Yang tersuruh tidak bisa tahu kalau nak belajar. Mustahil, walaupun terjemah. Terus yang tadi, jadi saya lihat kalau dia Nanda dulu, Bismi, langsung basi ini. Bismillah, sementara Ba'alih si sampai isma, itu begini. Langsung isma, itu tak jelas kok. Yang kita yang Rasul Quran sejak dari Bismillah sampai akhir diurai cik. Mungkin yang saya cik saya lihat langkau cari ya oh sana dia mau apa membaca yang mau kenapa mau belajar apa anak-anak belajar kita lagi cari sampai ketemu ibu mungkin bertanya apa tapi kita salah kita lancar kita salah kita tanya apa cari itu Iqra kita mesti anda mananya dari segi bahasa ilmadi yang berdari ilmudari yang berbalik simpain yang berenam simahun enam beramal enam bernani enam satu kata itu diolah jadi 1000. Nah itu baru yang saya bahasa. Kalau bahasa manusia nak saya pergi, dia pergi, mereka pergi, kamu pergi masalah tidak. Qura'a ya qura'u kira karena qura'a mana semua. Jadi dulu ikuti maknanya. Ajo lafadznya maknanya ikuti. Kalau suruhan katakan, kalau larangi jauhi. Kalau ikhbarul Quran berita yakini. Nah, itu tentang Nabi dengan umatnya namanya ikhbarul Quran. Yakini. Nyatanya mungkin itu juga mungkin itu Nabi. Nabi Musa bisa memperjalan dari itu mungkin berita yang mungkin yakini. Kalau harus seperti itu nanya apa karena apa? Jalikan kitabu la raiba fihi. Kalau ada pertanyaan seperti itu, mana? Tapi anda tidak apa? Mungkin dia apa? Salah istighfar. Yang menurut teori kan bapak di ibu ada salah. Wabada akhalqal insana min tin. Cuma itu adalah Allah memulai manusia dari tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Baru dah kawin Adam dengan Hawa, baru sebab ada makhluk. Tapi siapa sih itu jawab? Ada pertanyaan apa sih sekarang? Rabbana khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik bentuk. Bapak ada orang yang tak kaki. Bapak ada orang yang tak pakai itu. Ajar ini fi ahsani taqwim. Ajar dalam surat Al-Ahad. Khair mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Nah, itu nak sempurna. Kalau kurang pilih rohnya sudah sama. Fi ahsani taqwim itu kepada rohnya. Lalu dalam Al-Quran dia tidak bisa baca-baca itu dia mati dia Allah nak muhim. Okey. Yo. Ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dulu muncul pada surat Al-Ahzab sama Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iqra tadi. Iqra. Mana dulu muncul atau dengan Al-Fatihah. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu nama pertama. Fatihah nama. Ilmu itu yang dulu yang awal.
Jadi perintah yang paling pertama di dunia apa? Belajar. Tak solat, tak puasa, tak zakat. Perintah yang paling pertama belajar. Apa dia pelajari? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah apa ini ilmu Allah. Seluruhnya ilmu Allah yang tertulis. Ilmu Allah yang ada di alam maksud di diri kita. Ilmu Allah di diri kita banyak. Bagi contoh dari saya punya ilmu Allah. Oh, nah. Cuba kalau mau bayangkan tulang telinga sama lunak dia tulang kaki, letak jalan. Lunak tu tulang kaki tu sama telinga. Orang saya baca-baca. Apa jalan? Nasi mana ke kaki, nasi mana ke telinga? Nasi makan tu je yang ayah macam itu je yang apa ke telinga misalnya kau. Kalau kaki misalnya dia lepet-lepet, apa jalan? Saya nak buat dalam soal itu pengaruh gizi macam tak bisa cara itu caranya mesti Rabbul Alamin. Ketika Allah menjadikan fungsinya kepada alam, maka Allah beri nama dirinya Rabb. Ketika kita mengabdi kepada Allah, maka Allah menamakan dirinya Ilah. Ketika Allah beritahunya zatnya, maka beliau memberi nama Allah. 2697 kali diulang dalam Al-Quran. Allah, Allah, Allahu. Ketika kita takbir Allahu Akbar. Ketika kita baca Bismillah, Bismillahi. Ketika kita baca istighfar, Astagfirullah. Itu zat Allah, lafazul jalala. Betul. Aduh, orang menipu hari kan orang meninggal. Setelah itu sudah berdoa yang memang makan bahwa menikah itu betul. Ada tradisi Islam, ada tradisi umat Islam. Menuju hari, meninggu hari, 1000 hari sampai pada hari-hari itu namanya tradisi umat Islam. Itu tak ada kamu tradisi. Kalau ada jalan kamu sifatnya sumuliyun, robbaniyun. Sumur artinya sama di mana? Di dalam Islam. Bahkan Madinah, di Amerika, di Jepang sama sumur. Rabbani maksudnya dari Allah. Ini kalau tradisi, tidak masuk agama. Menuju hari, walaupun isinya adalah tahbir, tradisi yang di dalamnya adalah bahagian dari kalimat-kalimat. Baru hukumnya itu masalah khilafiyah. Tidak bisa dijahit secara pasti. Tidak qat'iyud dalalah. Apa secara itu? Kalau maunya makan boleh tak? Tanya kepada kita boleh tak yang makan? Tak boleh. Baca dalam kesinya situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.